Selamat datang semuanya di TJ Honda All Jatim. TJ Honda All Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Jawa Timur itu ada jalur Pantura dan jalur Selatan. Kita mulai dari Panturanya dulu. Kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. TJ Honda All Jatim siap cover pembelian mobil Honda mulai dari kota Tuban, kemudian Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo hingga yang paling ujung Banyuwangi. TJ Honda All Jatim siap cover itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit, nol biaya kirimnya. Kemudian untuk bagian selatannya kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur juga. Kita mulai dari Pacitan, Ponorogo, kemudian Madiun, Magetan, Ngawi, kemudian ke kanan Blitar, Tulung Agung, kemudian Trenggalek hingga yang paling ujung Banyuwangi juga. TJ Honda All Jatim siap cover itu gratis biaya kirimnya alias nol biaya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk Indonesia Timur atau luar pulau misalnya Pulau Bali, NTT hingga Papua, TJ Honda All Jatim tetap cover pembelian mobil Honda tapi ongkos kirim ditanggung pembeli. Kalau luar pulau begitu biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer itu baru ada biaya kirimnya. Tapi selama itu masih Jawa Timur itu nol biaya teman-teman alias gratis tis baik pembelian cash ataupun kredit. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center, dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur. Ini bagian belakangnya teman-teman. Ini bagian penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Ini belum ada platnya semua. Ini mobil baru semua. Ini banyak banget unit HRV dan BRV ya teman-teman. Tapi kita nggak bahas BRV, kita nggak bahas HRV ini, tapi kita bahas City hatchback yang pakai Honda Sensing. Ini warnanya hitam ya teman-teman. Ini hatchback pakai Honda Sensing. Ini dulunya Honda City nggak ada Honda Sensingnya, tapi untuk sekarang dia dipasangi Honda Sensing. Jadi ini sebagai salah satu tanda teman-teman mobil Honda kedepannya akan dipakein Honda Sensing semua. Mungkin Honda Brio ini yang paling murah mungkin akan dikasih Honda Sensing juga. Begitu. Untuk perbedaannya dari City hatchback dan City hatchback pakai Honda Sensing, bedanya ada di harganya teman-teman. Honda Sensing pastinya lebih mahal. Soalnya dia nambahin sensor, kemudian nambahin sistem keamanannya juga. Ini sensornya ada di kaca depan teman-teman, bentuknya segitiga. Tuh. Di tengah-tengah, ini pastikan harus bersih sebelum teman-teman coba Honda Sensingnya. Kemudian kita langsung aja ke fitur Honda Sensingnya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, bentuknya dari dalam begini teman-teman. Honda City hatchback with Honda Sensing aslinya sih sama aja dengan Honda City hatchback biasanya yang tanpa Honda Sensing, cuma beda di fitur Honda Sensingnya aja. Mesinnya juga sama, tampilannya sama, kemudian head unitnya juga sama, AC-nya juga sama, mode retro, semua sama aja kecuali yang di setir ini teman-teman. Untuk Honda Sensing dia sedikit perbedaan karena ini tombol buat Honda Sensing, kemudian ini juga tombol buat Honda Sensingnya. Kembali ke Honda Sensing, kita nyalakan dulu kelistrikannya. Ini udah starter tombol mirip City hatchback yang biasanya. Kita nyalakan kelistrikannya 2 kali. 1, 2. Nah, dia kelistrikan menyala teman-teman. Ini matikan dulu AC-nya, kemudian head unitnya juga dimatikan dulu. Untuk Honda Sensing yang pertama itu ada CMBS, Collision Mitigation Brake System. Brake berarti ada kata-kata remnya, jadi ini saya simbolkan rem otomatis ketika di depan ada objek ya teman-teman. Objeknya berupa tembok bisa, kemudian manusia bisa, kemudian motor, mobil, bahkan truk juga bisa. Dia membaca sensornya melalui kamera yang di sini teman-teman, sensor yang tadi yang bentuknya segitiga. Kemudian syaratnya itu kecepatan minimal 15 km per jam. Dan untuk settingnya ada di sini teman-teman. Untuk matiinnya kan ini secara otomatis ya aslinya. Untuk matiinnya ada di sini, di safety support ini teman-teman. Tuh safety support. Nah ini ada 2 yang aktif aslinya. Ini RDM, ini otomatis aktif juga. Kemudian ini CMBS yang
bawah. CMBS itu gambarnya begitu ya teman-teman. Di depan mobil itu warna hijau yang kedip-kedip. Ini bisa di on offin tuh, off, sistem off. Dan kita coba untuk setting jarak jauhnya, jauh atau dekat. Kita coba di setting, kita pencet lagi tit 1 kali, kemudian setting di mana, di driver. Nah, driver axis system setup tuh, prediksi vehicle. Nah, ini dia teman-teman, prediksi bisa dekat, bisa jauh, bisa normal. Ini prediksi CMBS. Kemudian Honda Sensing yang kedua ada RDM. RDM itu apa Pak? RDM itu Road Departure Mitigation. Ini sudah saya singgung. Ini aslinya sudah otomatis aktif. Yang dua ini otomatis aktif ketika mobil pertama kali di starter. Ini saya praktekkan ya teman-teman. Misalnya ini mobil yang ada Honda Sensingnya, terutama RDM. Ini markanya, ini mobilnya. Jadi RDM itu membaca marka jalan kiri dan kanan. Kemudian kalau kita keluar jalur, RDM ini ngasih informasi di MID atau di speedometernya bahwa teman-teman keluar lajur dengan ada notifikasinya. Jadi teman-teman misalnya kalau baru ngantuk berarti teman-teman bisa kembali lagi ke tengah. Begitu fungsinya RDM, hanya membaca marka jalan. Kemudian untuk syaratnya sendiri, kameranya pastikan bersih. Kemudian yang kedua kecepatannya 72 km per jam. Kemudian bisa diatur buat awal dan telatnya atau delay. Kita coba lagi di sini teman-teman pengaturannya. Home, kemudian bukan di setting, di safety support buat on off-nya ya teman-teman. Ini sudah saya sampaikan, ini ada dua yang otomatis aktif tuh, ada RDM yang atas, kemudian yang bawah yang sudah saya bahas CMBS. Ini kita coba yang RDM on off tuh, on off-nya ada di sini di menu home, kemudian safety support bisa di on offin. Kemudian untuk settingnya, setting buat sensitifnya ada di setting, kemudian ada di driver. Mana driver tuh, driver axis system setup tuh, di sini RDM Road Departure Mitigation setting. Bisa bentar, ini ada early awal, kemudian normal, kemudian telat, kemudian ada warning only. Kemudian Honda Sensing yang ketiga ada LCAS Lane Keeping Assist System. Jadi lane keeping ini membantu mobil tetap di marka jalan. Ini pasangannya RDM. Kalau RDM kan hanya membaca marka jalan begini. Tapi untuk LCAS dia bisa mengoreksi setir. Jadi kalau teman-teman baru melenceng begini lewat marka, teman-teman bisa dibantu untuk ke tengah lagi atau tetap di markanya, atau di tengah ya teman-teman, begini dengan cara mengoreksi setir. Kalau misalnya teman-teman serong ke kiri, berarti setirnya dia serong ke kanan sampai tengah-tengah. Kalau teman-teman serongnya ke kanan, berarti dia setirnya koreksi ke kiri, dikembalikan ke tengah lagi. Itu fungsinya LCAS. Untuk syarat LCAS ini lumayan banyak teman-teman. Untuk LCAS yang bekerja, syaratnya kamera Honda Sensing bersih. Tuh, kamera di sini. Kemudian marka jalannya terlihat jelas, misalnya di tol. Kemudian lampu sin mati. Lampu sin itu yang ini teman-teman, atau lampu rating ya teman-teman. Tuh, ini jangan digoyang-goyangin, jangan diaktifin, jadi pastikan off, jangan dipegang-pegang. Kemudian wipernya juga mati, wipernya jangan dipegang-pegang. Sen mati, kemudian wiper mati, kemudian kecepatannya 72 km per jam minimal teman-teman. Jadi di bawahnya itu LCAS nya nggak bekerja. Kemudian syarat berikutnya ini diaktifin ketika mobil berjalan ya teman-teman, di gigi D ataupun gigi S. Ketika mobil jalan, kemudian teman-teman tinggal pencet 1 kali aja, ini LCAS nya dia aktif. Untuk Honda Sensing berikutnya ada AHB, Auto High Beam atau auto lampu sorot ya teman-teman. Jadi lampu sorotnya bisa bekerja secara otomatis. Lampu sorot itu yang mana Pak? Lampu sorot itu yang ini teman-teman, lampu gede atau lampu blur.
tuh, buat jangkauan lebih luas kalau malam hari. Tuh, ini lampu jauh, tuh lampu jauh atau lampu sorot, ini bisa bekerja otomatis. Kemudian caranya sendiri, pastikan teman-teman berkendara saat malam hari. Kemudian ini paling terasa saat berpergian jauh atau luar kota. Biasanya kan kalau luar kota jalanan sepi teman-teman, jalanan sepi malam hari kita akan pakai lampu sorot. Nah itu lampu sorotnya bisa otomatis aktif ketika di depan sepi. Tuh lampu sorotnya otomatis aktif. Kemudian kalau misalnya di depan ada mobil papasan pakai lampu juga, kita bisa langsung auto off dia untuk lampu sorotnya. Ketika mobilnya sudah jalan, kita lampu sorot lagi. Begitu. Itu konsepnya AHB atau auto high beam. Untuk caranya sendiri, pastikan posisi tuasnya di auto. Tuh. Kemudian di setting di sini, teman-teman, di setting. Kemudian di setting lampu, benar. Auto high beam tuh, ini pastikan on atau off untuk auto high beamnya. Honda Sensing berikutnya ada ACC, yaitu Adaptive Cruise Control. Jadi mobilnya itu bisa berjalan konstan, misalnya di kecepatan 60 atau kecepatan 80, biasanya saat di tol bekerja konstan, gasnya konstan tanpa kita injak rem, tanpa kita injak gas. Jadi kita no pedal ya teman-teman, jadi kita kakinya di atas gitu juga bisa untuk ACC, jadi mobilnya melaju sendiri. Kemudian untuk syaratnya, pastikan kameranya bersih, kamera Honda Sensing-nya. Kemudian syarat yang kedua, hanya bisa dimasukkan di gigi D ataupun gigi S, jadi saat mobil berjalan. Jadi LCAS dan ACC ini hanya saat mobil berjalan. Kalau mobilnya diam dia nggak bisa. Kalau yang lainnya ini mobilnya diam bisa. Kalau LCAS dan ACC hanya mobil berjalan. Kemudian syaratnya sendiri, ini gasnya di 30 hingga 40 km per jam. Bahkan ada yang 60 teman-teman. Kemudian untuk nonaktif teman-teman tinggal injak rem sedikit aja, rem atau gas sedikit, jadi dia langsung nonaktif. Itu dia Honda Sensing daripada Honda City Hatchback. Kemudian langkah yang terakhir, teman-teman tinggal praktekkan sendiri di sini ataupun di sini untuk Honda Sensing-nya. Kemudian mungkin cukup sekian teman-teman dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda, ingat TC Honda All Jatim 082 331 421 421. Terima kasih teman-teman.